哦，为何？这一辈也就成了血脉尽。这是我祖上立下的规矩，从灵化为真正的血，不愿战神传承中断。这本与无视诅咒战到死，将万妖城内的暴动平息，任欲九霄送回天龙帝国，人可吞灵，成为吞灵。你感悟吧，我为你护。不怕我得到后做个贪生怕死。灵迹山河赋第2招，阴无恙。 便是大地山河行主速度，万里之行。Halo guys, welcome back to KD Universe. Mari kita lanjutkan salah satu tonghua termantap 5 Elements God of War atau Xing Chan Shan, Baba Shi-Huang atau Raja Beruang. Wah, pas banget ya, nama akhirnya Shi-Huang, belakangnya juga si Beruang. Uang dan uang guys. Oke, jadi di part hari ini kita bakal melihat si Shi-Huang bakal pergi ke markas Serigala Biru untuk menjalin kerjasama. Tetapi ternyata di sana juga dia mendapatkan sebuah teknik sangat kuat. Wow, teknik apa tuh? Penasaran kan? So mari kita review buat part kemarin, di mana kita sudah melihat setelah mengalahkan si burung emas, Wu Xian pun bertekad untuk mengatur ulang dan memperkuat pertahanan penjaga naga. Yu Chan ingin segera kembali ke Menara Mingyue untuk berkultivasi, membuat Shi-Huang mengingat tas yang dia bawa sebelumnya. Pada akhirnya, mereka pun segera kembali ke Menara Mingyue. Sesampainya di sana, Shi-Huang menjelaskan kalau isi dari tas yang dia bawa itu adalah daging naga iblis api. Tentu itu membuat Dekan Sui kesenangan dan menyuruh semua murid untuk memakan daging itu. Setelah itu, Shi-Huang juga memberikan informasi ada 3 Raja Iblis yang sudah bangkit. Barulah mendengar itu, Dekan Sui auto terkejut. Dia juga menyayangkan roh sucinya Pei Xiao Tian, yaitu Raja Serigala Hijau yang sangat kuat. Tentu membuat Shi-Huang kaget guys. Dari situlah dia bertekad untuk mengajak sang Raja Serigala Biru bekerja sama melawan kota 10.000 iblis. Tidak lupa dia juga membawa daging naga miliknya untuk menyogok mereka guys. Namanya serigala pasti suka makan daging ya kan? So dengan ini pun kita masuk ke intro ya. Hehehe. Setelah itu Shi-Huang sampai ke markas Serigala Biru. Di sini dia langsung dikepung oleh segerombolan serigala. Shi-Huang menyapa mereka dan menjelaskan kalau dia datang ke sini, itu ingin bertemu dengan si Raja Serigala Biru, bukan untuk bertempur. Alhasil salah satu dari serigala itu pun bergegas kembali memanggil sang raja. Sementara yang lain masih mengapung Shi-Huang dan menjaganya guys. Tidak lama dari itu, akhirnya si Raja Serigala pun muncul di hadapannya Shi-Huang. Shi-Huang gak mau cincong meyong, gak mau basa-basi, dia langsung menegaskan kalau mereka sekarang adalah teman. Bahkan dia memberikan daging naga yang sudah dia bawa. Di sini dia menjelaskan daging itu bisa digunakan untuk menerobos ke tingkat selanjutnya. Tentu si Raja Serigala auto tertarik mendengarnya guys. Dia pun segera memakan daging itu. Tetapi apa yang terjadi, tiba-tiba tubuhnya memancarkan aura super besar dan mulai berevolusi. Tubuhnya sekarang berubah menjadi warna putih guys. Hal itu juga membuat Shi-Huang terkejut. Tetapi dia juga senang. Karena sekarang si Raja Serigala tahu dia itu tidak mencoba menipu. Alhasil setelah itu si Raja Serigala Biru menyuruhnya agar ikut bersamanya masuk ke dalam markas. Shi-Huang penasaran akan kelompok Serigala Biru yang tidak pernah memakan manusia. Apa alasannya coba? Nah, sang Raja Serigala Biru menjelaskan guys. Sebenarnya nenek moyang mereka adalah roh dari pemilik pedang yang Shi-Huang bawa. Nah, diketahui memang manusia bisa memakan roh. Akan tetapi roh juga bisa memakan manusia dan mengambil alih tubuhnya. Sehingga di zaman dulu nenek moyangnya itu menetapkan sebuah aturan jelas guys, agar jangan pernah menyerang manusia.
制。哦，为何？这一辈也就成了血脉禁制，这是我祖上立下的规矩，从灵化为真正的血。 Tentu Shoha mendengarnya terkejut, yang ternyata dulu nenek moyang sang serigala biru itu bertarung bersama dengan dewa perang Pei Xiaotian. Dikarenakan bakal memakan banyak korban kalau pasukan manusia menyerang kota 10.000 iblis, jadi si Pei Xiaotian memilih masuk ke kota itu sendirian dan menghabisi sang Raja Iblis. Tetapi ternyata banyak juga iblis yang tidak mau menyerah dan mulai menyerang balik. Alhasil, terjadilah perang besar-besaran. Sehingga nenek moyangnya serigala biru mendapatkan kesempatan untuk bertransformasi dan mulai mengalahkan para iblis. 当年我祖上与战什么？有大量不畏死的妖蛇，可万妖城。 Nah, karena kekuatan mereka yang cukup kuat, akhirnya kerusuhan pun mereda guys. Dan si Pei Xiaotian itu kembali ke Kaisar Tianlong. Tetapi nenek moyangnya sang serigala biru bersembunyi di hutan dan menyimpan kekuatan dewa perang untuk si pewaris selanjutnya. Jadi kalau kalian bingung nih, kan si Pei Xiaotian memiliki roh suci, yaitu Raja Serigala Hijau kan? Nah, roh suci itulah nenek moyangnya sang Raja Serigala Biru yang waktu itu berhasil bertransformasi dan mempunyai tubuhnya sendiri guys. Jadi sebenarnya roh suci bisa memiliki tubuh sendiri, yang berarti Raja Beruangnya Shohuang itu juga bisa mencari tubuhnya sendiri. 无愿战神传承中断，这本有无视诅咒战到死，将万妖城内的暴动平息，任玉九霄送回天龙帝国，人可吞灵，成为吞灵。 Setelah itu, sang Raja Serigala Biru pun membawanya ke tempat penyimpanan kekuatan Dewa Perang. Di sini dia penasaran apakah Shohuang akan menjadi Dewa Perang yang kedua? Tetapi Shohuang gak bisa memastikannya guys. Tapi di satu sisi dia berjanji bakal melawan semua orang yang sudah menyinggung keluarganya termasuk Serigala Biru. Nah dari situlah sang serigala pun yakin menyerahkan sebuah gulungan aura gunung dan sungai kepada Shohuang. Dia juga memastikan kepada Shohuang karena dia bakal melindunginya dari luar supaya kultivasi Shohuang tidak terganggu. Segera Shohuang pun langsung mengambil gulungan itu dan mempelajarinya secara detail. Diketahui juga teknik ini sangat kuat sampai-sampai bisa menghancurkan gunung guys. Apalagi membelah tanah dan membuka langit dalam satu pukulan saja. 你感悟吧，我为你护。不怕我得到后做个贪生怕死。 Gak cuma sampai situ, teknik ini juga bisa menyembuhkan luka yang ada di tubuh sang pengguna. Tapi masih ada kemampuan lain guys. Pengguna dari teknik ini juga bakal mendapatkan kecepatan yang sangat berbeda dari manusia biasanya, alias jauh lebih cepat. Ini cocok banget buat Shohuang karena sedari awal dia memang ingin mempelajari sebuah teknik yang bisa meningkatkan kecepatannya. Kemarin kesal sih, ngejar si Sesan itu gagal mulu. Di sisi lain, tepatnya di luar gua, sang Raja Serigala Biru terlihat sangat bosan menunggu. Soalnya dia menduga pasti Shohuang bakal menghabiskan banyak waktu dalam mempelajari gulungan ini. Tetapi apa yang terjadi? Tiba-tiba Shohuang sudah ada di sebelahnya guys. Pasti itu membuat si Raja Serigala kebingungan dong dan terkejut. Gak menyangka Shohuang bisa mempelajarinya secepat itu. Jelas Shohuang pun menjadi besar kepala guys. Dia menegaskan kalau dirinya memang seorang jenius. Tetapi dirinya masih yakin kalau ini semua sudah termasuk ke dalam takdirnya. Soalnya dia sudah mendapatkan semua kekuatan dari Dewa Perang, sang penyelamat. Padahal sebelumnya, dia tidak percaya pada saat seseorang mengatakan kalau misinya adalah melindungi rakyat jelata. Nah, di situ dia mulai yakin guys. Kalau kota 10.000 iblis merupakan misi pertamanya untuk menjadi seorang pahlawan.
修成了，生，我还不信。如今，之前有人跟我说，也就那么看着就修成了。Mendengar itu, sang Raja Serigala pun menasihatinya agar selalu berhati-hati dan jangan pernah besar kepala dulu. Soalnya kota 10.000 iblis sangat kuat. Tetapi dia juga menenangkan Shu Huang karena pasti ada cara dalam mengalahkan kota itu. Mendengar itu, Shu Huang juga ingin membahas soal strategi barunya guys. Tetapi dia mengingat, sang Raja Serigala itu cumalah seekor serigala yang bodoh, sehingga dia tidak jadi mengatakannya guys. Itu auto membuat sang Raja Serigala emosi dong dan mengejarnya. Ini kelihatannya mereka sudah mulai akrab nih. 哎呀，我跟你一个妖兽讲什么嘴？青狼王，我告诉你，别把自己想得那么废。 大笨狼，大笨狼，大笨狼。 Singkat cerita, Shu Huang mengajak sang Raja Serigala Biru untuk melakukan kerja sama lagi. Soalnya dia yakin pasti bakal terjadi sesuatu di kota 10.000 iblis nanti. Tetapi si Raja Serigala Biru memastikan dia sudah memiliki solusi kalau memang semisal terjadi sesuatu hal. Jelas Shu Huang penasaran dong, emang apa solusinya? Dan ternyata fondasi dari kota 10.000 iblis itu bukanlah monster dan raja iblis yang ada di sana guys, melainkan adanya teknik darah iblis dan roh. Jadi teknik itu bisa melahap jiwa para kultivator manusia dan membuat si pengguna teknik itu menjadi semakin kuat. Apalagi dia juga bakal membuat monster penggunanya berevolusi menjadi semakin luar biasa. 哎，说正事吧。 我知道的根基不是妖兽，什么办法？他们那些垃圾妖。 Tetapi hanya ada satu cara untuk menghentikan teknik itu, yaitu menggunakan air suci kolam ilahi guys. Dengan air itu, sang monster pasti bisa dibikin lenyap sampai ke akar-akarnya. Mendengar hal itu, Shu Huang bertekad mengambil air suci kolam ilahi. Setelah mengumpulkan airnya, barulah dia berangkat ke kota 10.000 iblis. Mantap nih. Perang besar bakal terjadi, kita sabar-sabar aja ya. Tapi kira-kira di manakah keberadaan air suci kolam ilahi? Penasaran kan? Tapi Mimi yakin pasti ada monster yang menjaganya guys. Setidaknya Shu Huang sudah melakukan progres baru, yaitu mendapatkan teman baru sang Raja Serigala Biru yang percaya kepada dia. Pasti bakal lebih mudah nantinya ya. 走，先去圣灵潭取圣水。 So kita bakal tunggu lagi di part 41 guys, Using Chanshan. Di hari biasa. Update lagi nanti buat tonton selanjutnya dan pastinya cuma di sini. Thank you buat kalian semua yang nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin mau pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.